Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobil TV. Sore ini kita mau mereview mobil yang sudah umurnya hampir 20 tahun, tapi kondisinya dan mobil itu masih layak untuk dibeli dan dimiliki, dirawat dan dipakai tentunya ya. Nah, mobilnya apa? Ini dia mobilnya. Oke, ini adalah Isuzu Panther Touring 2003. Nah, kita mau jelasin spek-speknya, terus kemudian Panther Touring itu seperti apa sih buat teman-teman semua yang pengen Panther, dan mungkin banyak sekali teman-teman yang sudah pernah ngerasain Panther, pernah bawa, pernah memiliki, pokoknya Panther mania lah gitu ya. Jadi kalau nanti ada salah mohon maaf. Nih kita mau review sedikit ya. Jadi ini kondisinya itu Panther Touring yang 2003 itu, kita langsung bahas mesinnya ya. Oke, mesinnya itu ini kita buka dulu. Nah, kita buka dulu. Nah, ini mesinnya itu tipenya 4JA1L. Jadi ini 2500 cc, tepatnya itu 2499 cc, dibulatkan jadi 2,5 liter gitu ya. Ini pakai turbo diesel, tapi turbonya belum intercooler, dan juga ini modelnya itu pakainya itu masih OHV, overhead valve. Jadi klepnya di atas, tapi noken asnya itu ada di bloknya, di tengah-tengah mesin gitu. Jadi masih pakai push rod gitu ya. Ini masih model mesin yang lama, tapi karena dia model mesin yang lama, belum mengenal electrical yang seperti sekarang itu, mesinnya itu lebih mudah diperbaiki. Terus jarang banget yang rewel karena nggak ada elektroniknya gitu. Dalam artian di mesin ini semuanya mekanikal rata-rata gitu ya. Cuma untuk matiin mesin kemudian menghidupkan mesin itu baru elektrik kan gitu kan, pakai bantuan elektrik. Tapi secara keseluruhan mesin ini tuh kalau menurut saya itu di mesinnya loh ya, itu 80-90% mekanikal semuanya. Nah, ini makanya kalau Panther tuh jarang banget rusak gitu ya. Terus pemakaiannya lama, nggak servis tuh sih aman-aman aja gitu. Biasanya seperti itu. Paling yang penting kan filter solarnya, olinya terjaga, diganti segala macamnya gitu ya. Nah, sekarang kita mau bahas mesinnya. Ini mesinnya dari Panther yang 96 lah, wis mulai 97 ya. 97 itu yang pertama itu kan tahun 91 itu 2300 cc. Pakainya modelnya itu indirect. Nah, kalau ini 2500 cc itu pakainya direct injection. Jadi solarnya itu langsung disemprotkan di atas sehernya gitu ceritanya, makanya langsung namanya direct, langsung disemprotkan gitu ya. Nah, nanti mesinnya seperti ini. Ini pakainya turbo yang Touring 2003 ini, turbonya ini di sini. Nah, ini turbo diesel, salurannya seperti ini. Ini kompresor AC-nya, yang mana kalau Panther itu AC-nya terkenal dingin banget gitu ya. Nah, ini seperti ini konstruksinya, tidak berubah-berubah. Dan walaupun yang turbo Touring yang terakhir pun tahun 2017 gitu, 2018 itu pun sama mesinnya gitu, masih sama juga seperti itu. Dimasukin solar apapun jalan mobil ini gitu. Jadi pokoknya mesinnya mau dikasih solar yang kayak mana jalan dia. Mau pakai deck ya oke, pakai solar bosok kalau ngomong-ngomong teman-teman itu ya masuk jalan aja gitu, nggak kendala kalau ini ya. Nah, ini makanya ini tuh banyak sekali pecintanya, enak dinaikinya juga. Ini kita bahas masalah bagian mesinnya. Kalau bagian mesin saya sih nggak komplain ya, karena masih mesin zaman dulu, tenaganya ini cuma sekitar 78 PS di 3500 rpm. Jadi rpm tinggi banget. Itu baru tenaganya di 78 PS.
sesuai sama speknya yang ada di fakturnya, kan seperti itu. Di faktur terlihat speknya. Terus kemudian torsinya itu udah 182 Nm per 1800 rpm. Jadi torsinya itu cuma 1800, itu udah nonjok gitu. Namanya mesin diesel pasti torsinya yang gede gitu ya. Nah ini seperti ini. Ini akinya ya gede, terus masih nggak ada ABS nya tentunya. Remnya masih konvensional, pakai booster. Koplingnya pakai master kopling, pakai hidrolis. Nah ini teman-teman semua yang punya Panther, kita harus stok ya. Yang bagian bawah itu kadang-kadang bocor dia itu. Sering bocor gitu loh. Yang bagian bawah situ, master kopling bawah itu sering bocor. Makanya kalau kita bepergian pakai Panther, apalagi Panthernya sudah berumur, ya lebih dari 10 tahun tentunya, kita stok master ya, seal master bawah sama minyak remnya sekalian. Takutnya di dalam tuh nyeplos dulu, karena saya pernah itu perjalanan dari sini Jawa Timur mau ke Sumatera, itu nyeplos koplingnya di jalan. Itu kok mesin nggak ada komplain, AC nggak ada komplain kalau Panther jos gitu ya. Komplainnya ya namanya mesin diesel pasti getarannya kencang gitu kan, suaranya ya begitu, namanya diesel gitu kan. Kalau kelebihannya kan ngirit gitu kan. Karena apa ngirit ya? Karena RPM untuk mesin diesel itu kan nggak terlalu tinggi ya, paling 3.500 sudah red gitu kan, 4.000 udah red. Jadi kita mainnya di 2.000, 2.500 itu aja larinya udah hampir 100 tentunya kalau di tol ya. Oke, sekarang kita lanjut bagian bodi. Kalau kita ngomongin review mobil, kalau saya mesinnya dulu ya. Kalau yang lain tuh biasanya tukang reviewer mobil itu yang di review itu pasti bodinya dulu. Nah kita sudah mesinnya ngomongin. Kalau ini manual transmisi ya, 5 speed transmisinya. Remnya itu depannya pakai cakram, belakangnya tromol, masih belum ABS juga. Dan elektrikalnya ora-ono lah pokoknya, makanya starter hidup jalan wes pokoknya melaku, eneng solare, eneng airnya aman lah gitu ya. Nah ini yang Panther yang touring itu ya udah pasti pembedanya ya ini nih. Nah ini ada bumpernya cuma segini aja, ini tambahannya ya, tanduknya cuma segini, ada tanduknya. Kemudian fog lamp, biasanya ini kelemahannya Panther, fog lampnya tuh hampir semuanya fog lampnya pasti merah-merah. Kemudian ya kurang bagus lah intinya kayak gitu kalau saya ya. Terus berikutnya karena ini touring, nah dia ada fendernya di sini gede tambahan. Antara bodi atas sama bodi bawah itu ada tambahannya gitu gede, warnanya beda ya. Ini warnanya itu kalau Panther itu yang touring itu ada yang warna biru seperti ini, terus bawahnya warnanya silver. Nah terus ini peleknya dan lebih tinggi ya dibandingnya kalau LS gitu segala macam, itu suspensinya jaraknya lebih tinggi. Pelek dan bannya itu berbeda. Kalau ini pakainya AT ya. Terus kemudian ini ada footstepnya, kuat banget footstepnya kalau bawaan dealer gitu pasti ya. Nah ini seperti ini tambahannya, jadi kelihatan maco, gagah, wis pokoknya jos gitu kan, karena tinggi. Jadi mau kemanapun itu nggak takut nyangkut-nyangkut, karena memang ground clearance-nya tinggi banget gitu ya. Nah kita ke belakang. Nah di belakang kalau tipe yang touring itu ban serepnya adanya di pintu seperti ini. Ini pintu backlight lah mas. Oke, ini touring jadi ban serepnya ada di pintu, pakai wiper belakang juga. Dan ini ada seperti ininya, ini keren tambahannya seperti ini. Tapi kalau ngomongin bagasi, kalau selama baris ketiganya dilipat seperti ini ya lumayan luas. Tapi ketika baris ketiganya itu diaktifkan, didudukin gitu, nah ini seperti ini ya sempit nih. Aduh dulu. Nah nih, jadi bagasinya ya kecil ternyata gitu ya. Kalau seumpamanya jok yang nomor 3 ini kita aktifkan, ini mepet banget ini. Nih, kalau ditutup yo hampir nempel gitu loh sama kaca belakang ya. Ini ada speaker di 2 di belakang, di sini ada washer, air washer belakang di sini. Jadi beda kalau yang mobil-mobil kayak Avanza segala macam tuh washernya ikut ke depan. Kalau ini belakangnya bagian belakang, depannya bagian depan gitu ya. Yo. Ini ada tulisannya touring. Nah, gitu di sininya touring. Kayak dog bebek ya warnanya. Oke, isinya udah pasti solar, mau solar bosok pun bisa ya teman-teman semua. Sekarang kita mau review bagian dalamnya. Nih sini mas. Oke, untuk Panther Touring 2003 udah pasti yang touring itu kan yang paling tinggi gitu ya, harganya yang paling mahal. Udah pasti sini pakai
apa namanya, power window, kemudian power window, kemudian electric mirror di sini. Tadi fog lampnya ada di sini gitu ya. Terus setirnya ini palang 4 sudah modelnya seperti ini. Terus di sini kalau wiper yang depan ada di tuas sini, tapi wiper belakang itu ada pencetan di sini. Nih, pencetan wiper dan airnya di sini. Ini hazardnya ada di sini. Ini pakai double din. AC-nya ya cuma seperti ini aja. Jadi memang bener-bener minim fitur. Ada tempat laci di sini atas ini. Ini buat naruh-naruh apa sesuatu yang bisa terbuka ya, laci terbuka. Kemudian di sini laci yang tertutup. Oke, ada tweeter di sini di pintu. Pintunya juga ada tweeternya. Ini bahannya bahan bludru, sama kayak joknya, sarung joknya sama. Terus kemudian AC-nya, ini kisi-kisi AC-nya Panther itu yo gampang seperti ini karena udah umur ya 20 tahun. Jadi pengaturan dalamnya itu ada yang patah di sini. Biasanya tak buatin pakai paralon dalamnya itu, jadi sambung-sambungin lagi pakai paralon lagi karena plastiknya udah patah-patah gitu ya. Jadi kita buatin yang patah-patah itu pakai paralon, itu dipotong pakai apa gunting gitu bisa itu. Oke, ini juga pengaturan on-off-nya juga sama seperti ini. AC-nya Panther itu bener-bener dingin ya pasti ya. Nah, ini seperti ini, koplingnya hidrolis. Nah, pasti yo enteng dibandingkan sama yang pakai apa namanya, kolor kabel kan gitu ya. Nah, ini keluhan saya di Panther, ini keluhan saya loh ya. Selama saya mengenal Panther ceritanya begitu. Saya nggak lama sih mengenal Panther, dulu cuma tahun 2004 sampai 2009 itu saya di dealer salah satu yang menangani Isuzu juga. Jadi yo harusnya nggak terlalu apa namanya, goblok banget ya. beon banget gitu loh, maksudnya bukan berarti termasuk yang ya nggak ngerti banget, tapi ya tidak dalam artian nggak terlalu pinter banget ya, enggak gitu ya. Setahu saya Panther itu kelemahannya di kaki-kaki itu, terus setirnya nggak sensitif, terus kemudian ada selahnya gitu kalau Panther pasti. Nah, rata-rata seperti itu karena suspensinya itu empuk. Jadi kalau ngantem-ngantem jalan-jalan jelek itu nyaman banget. Akhirnya apa? Sering ngantem-ngantem jalan jelek, yang akhirnya itu akan merusak bagian kaki-kakinya gitu. Karena saking nyamannya nih, jalan jelek dihajar-hajar nggak kerasa kan gitu. Akhirnya nanti efeknya ke sini, ke setirnya itu ada celah gitu kan. Nah, itu seperti itu yang pertama, masalah kaki depan termasuk dengan handlingnya setir ini. Terus yang nggak seneng yang kedua itu ya suaranya ya, agak kasar ya. Maksudnya suaranya itu memang dibanding kayak kuda diesel segala macam sih, kalau saya masih milih Panthernya. Kemudian dibanding ke LGX diesel ya saya masih milih Panthernya, sama-sama diesel gitu ya. Tapi ya namanya diesel pasti ada beberapa orang yang nggak seneng karena suaranya. Terus berikutnya lagi, remnya Panther itu kalau kita pembandingannya adalah kuda ataupun pembandingnya adalah LGX diesel ya, itu remnya Panther itu menurut saya kurang pakem gitu kalau dibandingkan dari kompetitor itu gitu ya. Jadi kayak piye gitu, kayak empuk tapi ora set gitu loh. Jadi empuk gimana? Empuk gitulah pokoknya, rasanya empuk gitu ya. Itu remnya. Kemudian handle-nya ini loh. Nah, Panther itu handle-nya ini agak oklek pasti. Nah, ini netral ya posisinya memang ya. Tapi kalau masuk gigi itu ya ada oklek-okleknya gitu loh. Agak celahnya gitu. Terus kita kalau dari 1 ke 2 terus ke 3 itu harus nyari-nyari dulu gitu, agak nyari dulu gitu. Nah, ini agak jaraknya jauh gitu kan. Nah, ini kalau yang baru ajaran pasti agak bingung kalau pakai Panther yang handle-nya apa, bosnya bawah itu sudah agak aus ya. Jadi agak karena ada celah, ada jarak gitu kan. Ada oklek-oklek gitu. Oke. Nah, ini Panther di luar kekurangan menurut saya yang tidak saya sukai di Panther ini, yang saya sukai adalah tentu udah irit gitu kan. Iritnya, solarnya ya, harga solar itu kan murah gitu kan dibandingkan sama harga bensin tentunya. Terus berikutnya lagi, karena diesel itu rata-rata RPM-nya mainnya di RPM bawah karena torsinya gede mesinnya ya. Jadi dia RPM di bawah, rasio gearnya itu kecil-kecil, jadi dia sudah lari kenceng di RPM yang nggak terlalu tinggi gitu. Kalau banding ke bensin ya lari 100 RPM-nya harus tinggi 4000, kalau ini cuma 2000, 2500 dia udah lari 100. Jadi memang rasio gearnya antara mobil diesel sama mobil bensin itu pasti berbeda karena torsi yang dihasilkan mesin itu juga berbeda. Itu ya, jadi ngirit. Yang kedua itu ya itu tadi, bantingannya itu ngantem jalan jelek terutama ya. Kalau saya ke jalan jelek, momennya ke wilayah mana ya jalannya jelek gitu, masih banyak tanah atau kerikil batu gitu, enak pakai ini, ora kroso gitu kan. Hajar-hajar wae, bannya gede, tinggi, nggak takut nyangkut segala macem ya. Jadi hajar-hajar itu setirnya enak gitu. Tapi di jalan halus lah yo kalah karo sing lain gitu. Enak ini Nova gitu kan kalau jalan halus ya. Nah, itu seperti itu.
Terus berikutnya lagi yang saya suka adalah mesinnya. Mesinnya Panther itu menurut saya bandel banget. Wes jos pokoknya. Dibandingkan diesel-diesel yang lain. Kalau kuda itu pakainya timing bell. Kuda diesel ya, pakai timing bell sama seperti L300. Terus kemudian LGX diesel tahun 2004, 2003, 2002 kan sama tahunnya sama seperti ini ya. Itu juga sama, pakai timing bell juga dan suara mesinnya kuasar banget. Setelan klep tidak bisa disetel. Kalau LGX itu kita nyetel klep itu tidak bisa karena dia modelnya pakai kayak Avanza gitu kan. Yang sering nonton video saya pasti tahu kayak Avanza. Kalau ini masih setelan klep, masih kita bisa atur gitu kan. Setelan klepnya berapa, nozzle-nya masih bisa ya murah gitu, perbaikan nozzle murah dibandingkan kita perbaikan punya yang lain-lain gitu, masih inilah worth it gitu untuk dibeli. Nah itu salah satunya antara yang tidak saya sukai ini ya, dan yang saya sukai di Isuzu Panther Touring 2003. Nah ini informasi buat teman-teman, setelah nyobain Panther Touring ini 2 malam istri kayaknya juga enak gitu, pakai Panther enak gitu kan, irit saya bilang gitu, boleh tuh gitu. Padahal yo mahal gitu kan ya wes gitu. Terima kasih semuanya buat teman-teman semua yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga diberikan keberkahan dan kesehatan selalu. Jangan lupa ikutin di IG saya. Sekarang kita mau nganter Panther Touringnya ini ke Salatiga. Jangan lupa di subscribe dan see you, ketemu lagi di video selanjutnya. Burung tak uruti mobil, ayo. Oke, kita persiapan jalan.